Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nasari, NPM 50200087, kelas 2B, Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan Karakter, dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat sekolah berkarakter, nilai karakter yang dikembangkan di sekolah, dan membangun budaya moral di sekolah. Pertama, yaitu hakikat sekolah berkarakter. Sekolah merupakan sebuah tempat di mana proses pendidikan terjadi secara formal. Sekolah merupakan ujung tombak terlaksananya proses pendidikan. Sekolah berkarakter adalah upaya sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budaya karakter dalam diri setiap warga sekolah melalui berbagai kegiatan, baik dalam proses pembelajaran kurikuler atau ekstrakurikuler maupun penciptaan suasana lingkungan sekolah sehingga budaya karakter menjadi sikap batin atau belief system serta menjadi landasan dalam bersikap dan bertingkah laku. Oleh karena itu, proses pembelajaran menjadi sangat penting di dalamnya sebagai sarana menanamkan nilai-nilai berkarakter yang berbudaya. Materi selanjutnya yaitu nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya. Berbagai nilai-nilai budaya yang tumbuh di masyarakat sangat dijunjung tinggi. Namun, seiring berkembangnya arus globalisasi, nilai-nilai tersebut semakin pudar. Budaya-budaya yang saling berakulturasi dirasa menarik sehingga mulai ditiru. Nilai-nilai pembentuk karakter di sekolah yaitu religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama dan dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 2. Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 3. Toleransi, sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 4. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 5. Kerja keras, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 6. Kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 7. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 8. Demokratis, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 9. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. 10. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Materi selanjutnya yaitu budaya moral positif yang diterapkan di sekolah, antara lain sebagai berikut. 1. Kepemimpinan moral dan akademis kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan elemen sentral dalam lembaga pendidikan yang menjadi perhatian pendidik, tenaga pendidikan maupun siswa. Budaya moral yang diterapkan kepada kepala sekolah dalam setiap aktivitasnya akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan budaya moral masyarakat sekolah secara signifikan. Jika kepala sekolah sudah menerapkan budaya moral secara baik, maka akan lebih mudah memberikan kebijakan yang nantinya harus dilaksanakan oleh semua elemen di sekolah. Dengan demikian, langkah tersebut dianggap cukup efektif dalam pembentukan budaya moral. 2. Disiplin sekolah dalam memberikan teladan, mengembangkan, dan menegakkan nilai-nilai sekolah dalam lingkungan sekolah. Kepala sekolah membuat kebijakan dan mengambil keputusan terhadap penerapan budaya moral di sekolah, agar kebijakan tersebut dapat bertahan dan terlaksana secara sistem pembiasaan. Disiplin sekolah juga dianggap tidak kalah penting dalam pembentukan budaya moral di sekolah. Pendisiplinan dapat dilakukan sebagai kontrol bagi pihak yang belum siap menerapkan budaya moral serta memberikan keteladanan sebagai acuan model yang dapat diikuti baik oleh guru maupun siswa. 3. Pengertian sekolah terhadap masyarakat.
Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap siswa tentang nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sebagai sosialisasi dan juga pembelajaran kontekstual yang memungkinkan siswa memahami baik atau buruknya sesuatu yang dilakukannya. 4. Pengelolaan sekolah yang melibatkan siswa dalam pengembangan diri yang demokratis. Pengelolaan sekolah yang melibatkan siswa misalnya dalam penerapan disiplin, aturan, dibuat berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah dengan siswa, sehingga siswa merasa saling memiliki terhadap aturan, norma, dan nilai yang berlaku di sekolah, dengan harapan mereka akan menjalankan disiplin moral dengan sepenuh hati tanpa adanya paksaan, juga mengurangi pelanggaran karena tidak ingin merusak aturan disiplin yang dibuatnya sendiri. 5. Atmosfer moral terhadap sikap saling menghormati, keadilan, dan kerjasama yang mempererat hubungan sekolah dengan para siswa. Menjaga atmosfer moral dengan sikap saling menghargai baik antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru, karena dengan cara itulah disiplin moral tetap dapat terlaksana dengan baik. Upaya saling menghargai mendorong guru dan siswa untuk mempertahankan moralnya dan menarik minat orang lain untuk melihat untuk ikut serta mengikuti disiplin moral yang diterapkan siswa di sekolah. 6. Meningkatkan pentingnya moral dengan mengorbankan banyak waktu untuk peduli terhadap moral manusia, melibatkan siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan dalam banyak kesempatan agar rasa kepedulian terhadap sesama pada diri siswa dapat meningkat dan juga mempelajari baik buruknya moral manusia dengan melihat realitas yang terjadi di lingkungan masyarakat. Baiklah, itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.